Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hisni Fajrussalam. Saya merupakan salah satu dosen program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Purwakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Video ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 sebagai bukti dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Berikut ini merupakan deskripsi dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Mata kuliah Pendidikan Agama Islam merupakan salah satu mata kuliah Pendidikan Karakter dan Keterampilan Abad 21 pada program studi pendidikan guru sekolah dasar. Mata kuliah ini disampaikan dan diikuti oleh mahasiswa pada semester 1 dengan bobot 2 SKS. Untuk lulus mata kuliah Pendidikan Agama Islam, mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan tutorial Pendidikan Agama Islam. Sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan yang dikeluarkan oleh Universitas Pendidikan Indonesia, mata kuliah ini dapat disampaikan dalam 16 kali pertemuan yang terdiri dari 14 kali pertemuan yang dilaksanakan secara luring maupun daring, serta 2 pertemuan yang dilaksanakan untuk mengikuti kegiatan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini diturunkan dari capaian pembelajaran lulusan yang telah diamanahkan oleh program studi pendidikan guru sekolah dasar, yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Adapun CPMK, Pendidikan Agama Islam mencakup 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius yang mempromosikan Islam rahmatan lil alamin. 2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. 3. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinil orang lain. 4. Mampu menguasai pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, serta metakognitif terkait metodologi memahami Islam, manusia, dan agama, sumber ajaran Islam, iman, ibadah, takwa, pernikahan dan harta peninggalan, pengelolaan dan pemanfaatan harta, madhab dan aliran pemikiran dalam Islam, akhlak, dakwah, amar ma'ruf nahi munkar, jihad di jalan Allah, dan kepemimpinan umat. 5. Mampu mengembangkan pemikiran dan akhlak yang selaras dengan keyakinan Islam, dengan kehidupan sebagai warga masyarakat, warga negara, dan warga dunia. 6. Mampu bersikap rasional dan dinamis dalam mengembangkan dan memanfaatkan ipteks sesuai dengan nilai-nilai Islam bagi kepentingan bangsa dan umat manusia. 7. Mampu mengembangkan penalaran yang baik dan benar serta berpikir kritis dalam memahami berbagai masalah aktual dan menyikapinya dengan perspektif Islam. Dan yang ke-8, mampu menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif terkait metodologi memahami Islam, manusia, dan agama, sumber ajaran Islam, iman, ibadah, takwa, pernikahan dan harta peninggalan, pengelolaan dan pemanfaatan harta, madhab dan aliran pemikiran dalam Islam, akhlak, dakwah, amar ma'ruf nahi munkar, jihad di jalan Allah, dan kepemimpinan umat dengan menggunakan wawasan keislaman yang rahmatan lil alamin dalam kehidupan sehari-hari sebagai pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, warga negara, dan warga dunia yang baik. Adapun bahan kajian mata kuliah Pendidikan Agama Islam mencakup 1. Metodologi dalam memahami Islam, 2. Manusia dan agama, 3. Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam yang pertama dan hadis sebagai sumber ajaran Islam yang kedua, 4.
ijtihad sebagai instrumen pengembangan hukum Islam. 5. Iman sebagai sistem kepercayaan dalam Islam. 6. Ibadah dan takwa. 7. Munakahat dan mewaris. 8. Pengelolaan dan pemanfaatan harta dalam Islam. 9. Madhab dan aliran pemikiran dalam Islam. 10. Akhlak sebagai aspek moral dalam Islam. 11. Dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar. 12. Jihad. 13. Kepemimpinan dalam Islam. Agar capaian pembelajaran yang telah diuraikan sebelumnya dapat tercapai, maka aspek delivery, interaction, dan assessment merupakan 3 hal yang saya perhatikan dalam melakukan perkuliahan. Dalam aspek delivery, perkuliahan pendidikan agama Islam lebih didominasi oleh pertemuan tatap muka karena banyak melibatkan aktivitas secara langsung. Namun, untuk mengoptimalkan kegiatan perkuliahan, sebelum memasuki kelas, mahasiswa harus menyimak atau membaca bahan ajar terlebih dahulu melalui LMS, yaitu Spot UPI. Penggunaan LMS juga sangat memudahkan dalam hal pengumpulan tugas dan memonitor portofolio mahasiswa. Sebagai upaya untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna, maka metode pembelajaran yang saya gunakan selalu berorientasi pada pendekatan student center, di mana mahasiswa terlibat secara aktif dalam membangun sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang ingin dicapai. Sebelum perkuliahan, mahasiswa diberikan bahan bacaan atau video untuk disimak agar lebih siap untuk berdiskusi tentang topik perkuliahan. Perkuliahan seringkali dimulai dengan pertanyaan pemantik yang berkaitan dengan topik yang akan didiskusikan. Dilanjutkan dengan ceramah dan diskusi, kegiatan kolaboratif secara berkelompok, dan presentasi. Pembelajaran ini mencakup pendekatan holistik yang mengintegrasikan pengetahuan, sikap, dan keterampilan berbasis ajaran Islam dalam setiap tahap pembelajaran. Pembelajaran dimulai dengan pemahaman konseptual dan faktual melalui kajian literatur, diskusi, dan ceramah. Selanjutnya, peserta didik dilibatkan dalam analisis kritis dan reflektif terhadap masalah-masalah kontemporer yang relevan dengan ajaran Islam. Pembelajaran juga melibatkan praktik langsung melalui studi kasus, simulasi, dan proyek yang mengaplikasikan prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan sehari-hari. Diskusi kelompok dan pembelajaran kolaboratif digunakan untuk menghargai keanekaragaman pandangan dan mengembangkan kemampuan bekerja sama. Untuk mengevaluasi kualitas pembelajaran dan ketercapaian CPMK, maka berbagai asesmen formatif maupun sumatif dilakukan. Asesmen yang dilaksanakan mengacu pada pedoman penyelenggaraan pendidikan yang berlaku di Universitas Pendidikan Indonesia dan telah dirancang dan disampaikan pada mahasiswa di awal perkuliahan. Proporsi penilaian akhir mahasiswa mencakup kegiatan partisipatif selama perkuliahan sebanyak 30%, proyek kegiatan tutorial PAI 30%, tugas seperti mind map, self-reflection sebanyak 10%, UTS berupa pengerjaan uraian sebanyak 15%, dan UAS dengan porsi 25%, yaitu pengerjaan soal pilihan ganda. Seluruh nilai tersebut ditabulasi dan kemudian diinput pada sistem nilai online yang disediakan oleh Universitas Pendidikan Indonesia. Mahasiswa dapat melihat nilai tersebut pada sistem mereka dan berhak untuk mengajukan perbaikan pada waktu yang ditentukan. Selanjutnya akan ditampilkan salah satu contoh pertemuan pada mata kuliah pendidikan agama Islam, khususnya pada pertemuan mengenai topik munakahat dan mawaris. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita berjumpa kembali di mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Dan hari ini kita akan membahas mengenai pernikahan dan harta peninggalan.
Sebelum kita masuk ke materi perkuliahan, saya akan absen terlebih dahulu kehadiran mahasiswa di kelas, gitu ya. Pertama atas nama Goziah Nida, oke. Kemudian Nurul Chandra, Sofiana, oke, baik. Tampaknya mahasiswa ini hadir, gitu ya, pada perkuliahan kita siang hari ini. Terima kasih. Kita akan masuk pada materi perkuliahan, tetapi sebelum itu saya akan membacakan terlebih dahulu mengenai tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Jadi setelah pembelajaran ini selesai, diharapkan mahasiswa itu mengetahui dan memahami konsep nikah dalam ajaran Islam. Yang kedua, mengetahui dan memahami serta dapat melaksanakan langkah-langkah menuju pernikahan. Yang ketiga, mengetahui dan melaksanakan kriteria calon pasangan yang sesuai dengan tuntunan Islam. Kemudian mengetahui dan dapat melaksanakan akad nikah dan walimatul ursi. Kemudian mengetahui tugas dan tanggung jawab suami istri, serta yang terakhir mengetahui dan melaksanakan pembagian harta peninggalan sesuai dengan ajaran Islam. Jadi diharapkan selama kurang lebih 2 SKS, ya, 1 jam 50 menit ini, setelah Anda keluar di kelas, Anda diharapkan memahami 7 ya, tujuan pembelajaran ini, sehingga nanti Anda bisa memahami dan bisa melaksanakan apa-apa yang dibahas pada perkuliahan kita siang hari ini. Baik. Yang pertama, tentu kita harus memahami dulu mengenai definisi, ya, atau pengertian mengenai nikah, gitu ya. Pertama, pernikahan itu, gitu ya, ini bisa dilihat semuanya, adalah sebuah sebuah kegiatan yang dilakukan dengan cara akad, gitu ya. Sehingga di sini dilihat bahwa akad, ya, pernikahan menurut bahasa adalah akad atau mengumpulkan, karena sejatinya pernikahan itu diikat melalui sebuah akad yang disebut akad pernikahan. Jadi tidak sah sebuah pernikahan itu kalau tidak melalui akad. Oke. Yang kedua, menurut istilah. Nah, jadi yang pertama menurut bahasa. Jadi nikah itu adalah akad menurut bahasa atau etimologi. Sementara terminologinya adalah akad yang memunculkan atau menyebabkan kebolehan hubungan khusus antara laki-laki dan perempuan. Sehingga dengan adanya akad, yang asalnya haram menjadi halal. Itu secara singkat yang disebut terminologi atau istilah definisi dari nikah. Nah, jadi dengan pernikahan itu sesuatu yang asalnya haram menjadi halal. Hubungan suami istri sebelum akad adalah haram, setelah akad menjadi halal. Nah, itu ya. Kemudian kalau menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 94, pernikahan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. Tujuannya apa? Adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Sehingga diharapkan ketika seorang laki-laki dan perempuan akad nikah, melakukan proses pernikahan, maka diharapkan akan terjalin ikatan batin, ikatan lahir, gitu ya, yang diharapkan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, atau dalam bahasa kita sakinah. Oke. Kemudian sebetulnya apa tujuan pernikahan, gitu ya? Karena kalau kita melihat ternyata baru-baru ini ramai tren atau tagar untuk tidak melakukan pernikahan. Nah, sebetulnya apa tujuan pernikahan itu? Kita bisa lihat pertama, kalau berdasarkan Al-Quran surat Ar-Rum, ya,
bahwa pernikahan itu tujuannya adalah membentuk keluarga sakinah. Ya. Apa sakinah? Merasa cenderung kepada pasangan. Sakinah itu sakana. Sakana itu berdiam. Sakana itu bagaimana ketika kita bertemu dengan pasangan kita tidak terlalu banyak bicara. Artinya nyaman. Kalau nyaman kan seseorang akan cenderung tidak terlalu banyak bicara. Kan tidur ini artinya nyaman dengan pasangan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan bahwa laki-laki memiliki kecenderungan kepada wanita. Ya. Makanya dalam Al-Qur'an hubbus syahawat 'alan nisa. Nah, bahwa laki-laki itu kecenderungan syahwatnya kepada perempuan. Dan itu adalah lumrah, fitrahnya memang seperti itu. Perempuan suka laki-laki, laki-laki suka perempuan, itu normal. Jadi tidak menjadi suatu aib sebetulnya ketika kita menyukai lawan jenis, kita menyukai seorang pria, itu normal dan itu harus dipelihara. Jangan sampai sebetulnya rasa sukanya itu diimplementasikan atau diejawantahkan kepada sesuatu yang haram, itu yang tidak boleh. Kemudian kedua, tujuan pernikahan itu adalah mawaddah. Nah, sebagaimana pendapat Imam Ibnu Katsir, al-mawaddah itu apa? Al-mahabbah, rasa cinta. Gitu ya. Sedangkan ar-rahmah atau ar-ra'fah yaitu kasih sayang. Jadi tujuan pernikahan yang pertama adalah membentuk keluarga sakinah, yang kedua membentuk keluarga mawaddah atau keluarga yang di dalamnya terbentuk, terhimpun rasa cinta antara suami dan istri, serta ar-rahmah, ada kasih sayang. Ya, suami menyayangi istri, istri menyayangi suami. Nah, implementasi dari tujuan pernikahan sakinah, mawaddah, warahmah itu adalah sikap saling menjaga. Suami menjaga istrinya, istrinya menjaga dirinya, menjaga martabatnya, karena dirinya adalah milik seorang suami, gitu ya. Kemudian saling melindungi, saling membantu, serta memahami hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri. Nah, sehingga dengan adanya proses pernikahan, kemudian terbentuk sebuah keluarga, diharapkan keluarga tersebut sakinah, mawaddah, warahmah. Ini tujuan pernikahan sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Ya. Oke. Kita lanjut kepada pembahasan mengenai hikmah besar bagi orang yang melaksanakan pernikahan. Ini menjadi kantor ya untuk orang-orang yang rame-rame tidak mau menikah. Sebetulnya dengan menikah itu justru punya hikmah yang sangat besar. Pertama, menguatkan ibadah. Orang yang menikah itu pahalanya lebih besar ibadahnya daripada orang yang tidak menikah. Kan gitu ya. Melaksanakan sholat berjamaah suami istri, itu pahalanya lebih besar daripada dia sholat munfarid dalam keadaan tidak menikah. Kemudian yang kedua, menjaga kehormatan diri. Dengan seseorang menikah, artinya dia sudah menjaga kehormatannya, berbeda dengan orang yang tidak atau belum menikah. Belum tentu kehormatannya dijaga, apalagi yang tidak mau menikah sama sekali. Nah, kemudian mendapatkan keturunan. Dan ini adalah fitrah. Orang yang menikah memiliki keturunan itu fitrah, karena manusia itu akan berganti generasi. Ya. Yang muda akan menjadi tua, yang tua akan meninggal dunia. Harus ada regenerasi. Dari mana? Dari proses pernikahan di awalnya itu. Sehingga mendapatkan keturunan. Kemudian menyalurkan fitrah. Nah, di sini adalah fitrah sebagai seorang manusia yang normal. Ada kebutuhan biologis.
Jangan sampai kebutuhan biologis itu disalurkan kepada sesuatu yang bukan fitrahnya atau hal-hal yang haram. Kemudian membentuk peradaban. Ini tadi ya, masih ada keterkaitan dengan mendapatkan keturunan, artinya ada siklus generasi. Misalnya saya sekarang menjadi dosen, Anda menjadi mahasiswa, harus ada yang menggantikan saya suatu saat di sini di UPI Purwakarta. Saya tidak mungkin selamanya di sini, bekerja di sini tidak mungkin. Sampai tua itu tidak mungkin karena ada masa kerjanya, ada masa pensiunnya. Jadi harus ada regenerasi di awal dengan proses pernikahan. Karena kalau tidak seperti itu, tidak ada generasi yang akan melanjutkan. Gitu ya. Dan ini terjadi di salah satu negara di Asia, misalnya Jepang saat ini. Karena mayoritas masyarakatnya itu cenderung tidak ingin memiliki anak karena misalnya ekonomi dan sebagainya. Di sana sampai sekarang kan kekurangan populasi. Ya, akhirnya orang-orang Indonesia pada ke sana kan. Wah, bekerja di sana, banyak tuh orang Indonesia ke sana. Nah, alhamdulillah di kita tidak sampai seperti itu. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah mengenai hukum pernikahan. Ya. Hukum pernikahan itu berdasarkan pada perubahan ilat atau keadaan masing-masing orang yang melakukan perkawinan. Jadi awal atau asal hukum pernikahan itu sebetulnya tidak menjadi wajib, tapi tergantung hukum pernikahan itu pada keadaan orang tersebut. Oke, silakan sebutkan nama, jangan lupa. Oke, izin bertanya, nama saya Aulia Melan Aisyah. Izin bertanya, misalnya saya tuh punya tetangga cewek, dia tuh hamil di luar nikah. Nah, nggak lama dari ketahuan dia hamil di luar nikah tuh, dia dinikahin. Padahal setahu saya tuh kalau misalnya orang yang hamil di luar nikah tuh harus nunggu lahiran dulu baru dinikahin. Nah, itu hukumnya gimana, Bapak? Oke, baik, terima kasih. Bagus pertanyaannya. Jadi itu kalau dalam kondisi seseorang yang sudah menikah disebutnya iddah. Sehingga posisi perempuan tadi sebetulnya tidak dalam keadaan iddah, sehingga sah-sah saja dinikahkan walaupun dalam keadaan hamil. Karena masa iddah itu hanya disebut iddah ketika dia sudah menikah. Hamilnya itu karena kondisi sebuah pernikahan yang sah. Bisa dipahami? Oke, cukup. Oke, baik. Sudah selesai tugasnya? Baik, karena penugasan pembuatan mind map sudah selesai, saya meminta setiap kelompok untuk maju ke depan, perwakilannya untuk menjelaskan mind map yang telah dibuat. Oke, saya mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1, perwakilan untuk maju ke depan. Tepuk tangan nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nah, di sini kami sudah membahas tentang apa-apa saja yang ada di dalam pernikahan itu selain dari yang tadi dijelaskan oleh Bapak. Yang pertama itu kita tarik dari tujuannya yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah. Kemudian kalau untuk hukumnya itu ada sunnah, wajib, makruh dan haram. Nah, terus beberapa hal lainnya itu ada hak. Yang pertama itu ada hak suami memberi nafkah, melindungi keluarga, memuliakan istri. Terus kalau misalnya hak istri itu ada taat dalam kebaikan, menjaga kehormatan diri dan keluarga, kemudian memuliakan suami. Selanjutnya ada permasalahan-permasalahan yang datang dalam pernikahan. Yang pertama itu ada konflik rumah tangga seperti pertengkaran, pembangkangan dan lain-lainnya. Kemudian ada poligami. Terus ada faktor eksternal seperti campur tangan dari pihak ketiga ataupun ekonomi.
Terus ada hikmah dan manfaatnya. Hikmah dan manfaatnya itu yang pertama penyempurnaan ibadah, terus ada mendapatkan keturunan, terus yang terakhir ada menyalurkan fitrah. Yang terakhir ada rukun dan syarat syah buat nikah. Yang pertama itu ada calonnya, terus yang kedua ada walinya, yang ketiga ada 2 saksi harus laki-laki, yang ketiga itu ada mahar, yang keempat itu melaksanakannya ijab dan qabul. Seperti itu. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 1. Silakan untuk duduk kembali. Oke, alhamdulillah kita sudah berada di penghujung perkuliahan kita pada siang hari ini. Ya. Jangan lupa ada tugas yang harus Anda lakukan, yaitu yang pertama mengikuti kegiatan tutorial PAI pada hari Sabtu. Ya, jangan lupa hadir karena itu menjadi syarat Anda lulus mata kuliah PAI. Kemudian yang selanjutnya mohon dipelajari materi-materi pada pertemuan selanjutnya di buku PAI, buku ajar PAI dan buku-buku lain yang mendukung. Oke, dari perkuliahan kita pada siang hari ini dapat kita simpulkan bahwa pernikahan itu adalah suatu ibadah yang memang ditunjukkan gitu ya, diberikan contoh oleh Nabi Muhammad SAW, dan kita sebagai umatnya harus mengikuti, meneladani apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dan jangan terpengaruh oleh budaya-budaya luar yang berpengaruh kepada kita sehingga meninggalkan fitrah kita sebagai seorang manusia dan sebagai seorang muslim. Terima kasih. Mari kita tutup perkuliahan pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video proses pembelajaran pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Purwakarta. Semoga dengan adanya video tersebut dapat menjadi salah satu pertimbangan asesor dalam penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.